Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini akan membaca dan mengomentari sebuah berita terkait informasi pemerintah akan mengalihkan impor bahan pakan ternak bahan pakan ternak. Ditayangkan oleh Detik Finance, judulnya pemerintah alihkan impor bahan pakan ternak ini ke BUMN. Ditayangkan pada hari Kamis 25 Desember jam setengah 9 malam. Jurnalisnya Aulia Damayanti. Ada ilustrasi gambar sapi ternak sapi, jadi tidak persis seperti berita. Lalu beritanya begini, pemerintah mengalihkan importasi bahan pakan asal tumbuhan ke Badan Usaha Milik Negara Pangan. Bahan pakan ternak itu yakni kedelai dan turunannya. Jadi kedelai dengan turunannya, salah satunya itu soybean meal. Soybean meal itu bungkil kedelai ya. Nah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menjelaskan, dengan pertumbuhan makan bergizi gratis serta peningkatan populasi ayam, sapi perah, dan sapi pedaging, kebutuhan impor bahan pakan khususnya SBM ini tadi soybean meal tadi bungkil kedelai, diperkirakan akan terus meningkat. Ini informasi awal yang kita terima. Jadi ada kaitan antara MBG yang diakui oleh Kementerian Pertanian ini melalui dirjennya itu meningkatkan kebutuhan terkait dengan ayam. Di sini ada disebut ayam, sapi perah, sapi pedaging. Intinya itu untuk menunjang kebutuhan pelaksanaan MBG meskipun secara tidak langsung. Tetapi disebut juga ada peningkatan populasi ayam, sapi perah, dan sapi pedaging. Untuk populasi ayam, kanal ini sudah berulang kali mengatakan, ya itu memang termasuk yang meningkat, baik karena MBG maupun sebelumnya juga meningkat pesat. Tetapi untuk sapi perah dan sapi pedaging, sebetulnya terjadi stagnasi ya. Data terkininya belum dikeluarkan setelah MBG, karena data yang ada baru sampai 2024. Jadi saya juga tidak tahu nih, kita bisa memverifikasi nggak peningkatan jumlah sapi perah dan sapi pedaging ini. Apa benar meningkat karena ada MBG atau karena memang secara alamiah meningkat. Tapi bagaimanapun itu yang dijelaskan kepada publik ya, kenapa mau diantisipasi peningkatan ini. Nah, berita lanjutan, dengan volume yang cukup besar, pemerintah memandang perlu melakukan penataan kewenangan impor yang sebelumnya dilakukan oleh swasta untuk kemudian dialihkan sepenuhnya kepada BUMN sebagai kebijakan strategis nasional. Ini hal lain ya, bahwa dengan alasan apapun, mau meningkat ataupun tidak, ini akan dialihkan kuota impornya yang sebelumnya oleh swasta, sekarang oleh BUMN. Ini saya kira juga sesuatu yang memerlukan informasi luas kepada publik, dan kita tidak tahu nanti bagaimana pelaku usaha yang biasa impor atau yang bagian dari selanjutnya kan habis impor kan ada distribusi dan sebagainya. Kalau dia yang impor adalah BUMN, mesti semua semua jalur ini berubah. Ya, kita tidak tahu apakah BUMN akan memakai jalur yang serupa. Ini bukan keputusan main-main ya, apalagi nanti kalau ini kemana-mana. Jadi berarti memang BUMN mau diberikan peran jauh lebih besar dari sebelumnya. Nah, swasta yang akan mengalami perubahan ya, mesti ya juga penurunan kalau dalam konteks ini. Nah, selanjutnya dikatakan secara langsung oleh Agung Dirjen tadi, kebutuhan bahan baku pangan khususnya soybean meal terus meningkat seiring pertumbuhan populasi unggas dan ruminansia. Dengan skala kebutuhan yang besar, pemerintah menilai perlu adanya penataan kewenangan pemasukan agar lebih terkoordinasi dan terkendali, jelas Agung. Ini ya argumen bisa diterima, tapi di sisi lain kalau memang karena peningkatan, sebenarnya tidak cukup untuk menjadi alasan pemindahan ya, kecuali misal ada kajian di mana pelaku-pelaku swasta itu membuat harga, distorsi harga dari harga impor sampai kepada konsumen itu
terlalu lebar, jadi mereka mengambil margin terlalu besar dan seterusnya, itu bisa jadi argumen ya. Tapi kalau cuma nambah, loh kok tiba-tiba dipindah ke BUMN, dan nanti juga kita akan lihat apakah BUMN mengambil margin yang serupa, artinya dari harga impor sampai kepada harga akhir itu serupa dengan swasta. Kalau begitu berarti yang terjadi adalah hanya soal meminggirkan swasta dan meningkatkan BUMN. Ini bukan perkara main-main menurut saya. Saya tidak membela pengimpor ini ya, karena kita memang tahu lah ini harus dikaji ya. Bisa dengan regulasi kalau memang si pengimpor-pengimpor itu tanda petik nakal karena mereka mengambil margin tinggi. Tapi kalau dipindah ke BUMN tanpa merubah itu ya, ini satu hal yang serius ya. Apa memang kita sudah berencana, pemerintah dalam hal ini, memang mengganti pemain-pemain swasta dengan BUMN? Ini serius ya persoalannya. Sementara BUMN labanya tidak diberikan kepada APBN, tapi kepada Danantara. Dengan harapan Danantara nanti akan memicu pertumbuhan ekonomi. Ya kita itu kan semua adalah harapan, tidak masalah. Tetapi kita sampai sekarang juga belum melihat skema-skema yang semacam itu secara kajian teknokratis. Karena saya ekonom, ya kita butuh anunya seperti apa, argumentasinya, lalu rencana strategisnya seperti apa, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di perjalanan yang menghambat, yang faktor jelek, faktor baik itu kita akan lihat. Dan lagi dikaitkan dengan MBG, ini kan jadi MBG mendapatkan support yang dengan alasan MBG banyak hal dilakukan. Ya pertama MBG-nya sendiri perlu perbaikan yang sangat serius. Kedua ketika dia ditopang oleh semua hal dengan merubah shifting semua dinamika ekonomi, dinamika bisnis, ya saya tidak ingin mengatakan pasti buruk ya, tetapi kan ada nggak perhitungannya, resikonya, dan seterusnya. Nah, disebut lagi nih kebijakan tersebut merupakan tidak lanjut atas arahan Bapak Presiden terkait penguasaan negara terhadap komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya benar ini ya, memang Presiden kita ini berkali-kali mengatakan agar ya yang serakah, yang apa, pokoknya negara akan campur. Itu oke ya, benar-benar keren secara teoritis. Tetapi bagaimana kalau pelaku yang mewakili negara, dalam hal ini misalnya BUMN, juga memiliki perilaku yang tidak baik, oknum bisa disebut begitu, tapi bisa juga karena memang good governance-nya ya kan beda itu. Sebetulnya BUMN-nya itu juga sudah impor, tapi maksudnya apa, hanya harus BUMN gitu ya. Nah, targetnya mampu menjaga harga daging ayam dan telur tetap terjangkau bagi masyarakat. Ini akan kita lihat nanti. Karena so far sejauh ini daging ayam dan telur ya sebelum campur tangan ini pun ya memang fluktuatif ya. Tapi khusus telur itu biasa masih terjangkau. Kalau daging ayam ini juga fluktuasi ya. Kita nanti lihat apakah dengan yang impor BUMN tingkat fluktuasinya itu lebih rendah dan inflasinya dalam jangka tertentu bisa lebih terkendali. Nah, lanjut lagi berita, Agung menuturkan stabilisasi harga pakan di dalam negeri juga menjadi faktor penting untuk menutup peluang masuknya produk unggas berharga murah impor yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri pengunggasan nasional dan mengancam mata pencaharian jutaan ternak. Ini aspek lain. Jadi dengan mengimpor bahan pakan dan itu dikendalikan BUMN, berarti asumsinya itu akan jadi lebih murah dibandingkan kalau dilakukan swasta, lebih terjangkau oleh peternak, khususnya peternak rakyat, atau kalaupun diolah oleh pabrikan, pabrikannya memiliki ongkos yang lebih rendah, sehingga sampai ke peternak juga bisa lebih rendah, dan lalu ujungnya adalah telur dan ayam bisa harganya terkendali, dan semacam itu. Di sisi lain juga tadi ya berarti industri unggas memelihara ayam antara lain itu bisa lebih efisien sehingga tidak menutup kemungkinan harga unggas yang masuk yang lebih murah. Lah ini diskusinya bisa melebar ya. Apakah itu cukup? Karena harga unggas di beberapa negara saingan kita yang bisa mengekspor ke sini itu ya mereka efisien. Ya, mereka efisien. Tentu kita juga harus meningkatkan efisiensi. Nah, dilanjut lagi nih, kami berkomitmen menjaga industri perunggasan nasional. Kuncinya adalah memastikan harga pakan stabil. Ini benar ya. Tapi apakah langkah ini akan menstabilkan pakan itu soal lain ya.
produksi terjaga serta harga daging ayam dan tetap wajar bagi konsumen. Sementara itu, Direktur Operasional PT Berdikari Muhammad Agung Aulia, memang ini PT Berdikari ini BUMN yang biasa diberi tugas ya untuk hal-hal seperti ini, menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjalankan penugasan pemasukan bahan baku pangan, terutama SBM dan gandum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira pas ini dia menyatakan begitu. Tetapi saya ulangi sekali lagi sebagai ekonom, apakah membuat sepenuhnya oleh PT Berdikari ini adalah pemecahan? Banyak kita percaya harusnya kan PT Berdikari juga kita harus kaji ya seberapa kapasitasnya selama ini, dan apakah dengan tambahan tugas yang langsung segitu PT Berdikari bisa memanage-nya dengan lebih baik. Apa tidak perlu bertahap, misalnya sama-sama BUMN yang tambahan baru, BUMN yang lama, kota lama biar yang swasta. Dan ini bisa memaksa kedua belah pihak untuk harganya tidak terkontrol oleh satu pihak saja. Jadi soal monopoli itu tidak hanya swasta, BUMN juga bisa melakukan monopoli. Dan kalau ongkosnya di BUMN tersebut terlalu besar ya otomatis harganya besar ya, dan dia bisa memaksa harga dan seterusnya. Jadi ini diskusi ini bisa kemana-mana. Nah, tapi menurut saya dari Berdikari sudah benar nih, kami akan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, pengendalian harga dan seterusnya, ini normatif ya. Lalu Kementerian Pertanian menegaskan akan terus mengawal dan seterusnya. Jadi ini kembali menegaskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo ini makin ke sini memang makin berusaha agar semua terkontrol negara melalui perangkat-perangkatnya, baik aturan mau birokrasi dan BUMN ya. Tetapi kita perlu tahu plus minus BUMN dan swasta itu selalu terjadi di semua negara termasuk Indonesia. Dan yang paling serius adalah apakah BUMN-nya bisa GCG, bisa dikelola dengan baik, dan kembaliannya kepada APBN maupun kepada perekonomian bagaimana. Ini perlu kehati-hatian menurut saya. Kalau kebijakan-kebijakan yang drastis dalam konteks dinamika ekonomi seperti ini tetap mengandung risiko yang tinggi. Mudah-mudahan kekhawatiran saya tidak terjadi.